Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, kekuatan pedang Dugu menyapu dengan angin kencang yang tak terlukiskan. Meskipun bayangan telapak tangan Xuan Yuan Zhenfeng mengandung kekuatan Do Agung, tapi dia adalah seorang Tao dan telah menyempurnakan teratai Mahayana. Jadi hal ini dapat dimaklumi. Namun, orang bernama Dugu di depannya ini karena dia disebut jenius. Teratai Mahayana pasti belum pernah disempurnakan, dan dia pasti belum pernah benar-benar melangkah ke jalan dewa. Jadi inilah keanehannya. Dia jelas hanya seorang anak ajaib, tapi kekuatan yang terkandung dalam pedang biasa ini membuatnya ketakutan. Kekuatan jalan besar di sini bahkan berkali-kali lebih sempurna daripada milik Xuan Yuan Zhenfeng. Jika jalan dewa yang dipahami Xuan Yuan Zhenfeng dibandingkan dengan benih kecil yang bahkan telah bertunas sedikit, maka kekuatan jalan dewa yang terkandung dalam pedang di depannya adalah pohon yang dewasa dan menjulang tinggi. Tentu saja analogi ini tidak ada hubungannya dengan kekuasaan, melainkan hanya berkaitan dengan tingkat pemahaman Shinto. Jadi Fury Feng tidak mengerti mengapa ras manusia yang jenius ini bisa melakukan hal-hal luar biasa seperti itu. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan keraguan di hatinya saat ini. Dia masih tidak punya ruang untuk mengelak dengan serangan pedang biasa-biasa saja itu. Saat garis darah perlahan mengalir keluar dari tubuhnya, dia terbunuh untuk kedua kalinya. Pada saat ini, Dugu Jian Xiao hanya memandang ke arah Fury Feng dengan jijik, lalu mengurus pedangnya, berbalik dan kembali ke bidak catur. Fury Feng kalah. Saat ini, tanah suci utama klan iblis sudah sangat sepi. Banyak prajurit iblis, mulai dari Master Alam, Tianxun, hingga prajurit biasa, sebelumnya tidak dalam suasana hati yang baik. Pada saat ini, suasananya sunyi seolah tidak ada orang di sekitarnya. Namun bagi umat manusia, terutama di tanah suci umat manusia, di mana para dewa tidak punya pikiran, semuanya mendidih. Dengan satu gerakan lain, saya sudah mengatakannya sebelumnya, Dugu Jian Xiao adalah sebuah anomali. Meskipun dia jenius, alasan mengapa dia memiliki kekuatan untuk melawan Doshi adalah karena pedang besinya. Sekhawatir klan iblis telah kehilangan banyak muka kali ini. Bukan hanya 10.000 dewa hunian yang bahagia, meskipun aliansi kemanusiaan, dewa hunian dan tanah suci 10.000 Buddha tidak harmonis. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah ras yang sama. Dan para pejuang dari aliansi kemanusiaan dan tempat suci 10.000 Buddha secara alami merasakan wajah mereka cerah. Di tanah suci Yungqing, kepala istana ke-9 tertawa dan berkata, "Luar biasa, para dewa hunian mengirimkan beberapa monster kali ini. Aliansi kemanusiaan kita mungkin akan kewalahan." Jelas, aliansi kemanusiaan menguasai kota besar. Meskipun dunia tidak jauh berbeda dengan dewa tanpa pikiran, latar belakangnya pun jauh berbeda. Pada akhirnya, alasannya adalah aliansi kemanusiaan hanyalah sebuah kekuatan besar yang dibentuk oleh penyatuan tanah suci manusia yang tak terhitung jumlahnya. Dan dewa hunian adalah kekuatan besar yang dipimpin oleh 4 keluarga besar. Fondasi dari 4 keluarga besar di dunia ini jauh lebih dalam daripada aliansi kemanusiaan. Orang-orang ini sangat kuat. Neng Yudi juga berkomentar, meskipun dia tidak dapat memahami pedang Dugu, tapi kekuatan pedangnya tidak sulit untuk dipahami. Ketika penguasa istana ke-9 mendengar kata-kata Neng Yudi, dia berpikir bahwa Neng Yudi mengkhawatirkan Lo Sheng. Jadi dia menyarankan, sebenarnya cukup baik bagi Lo Sheng untuk berada di antara 300 teratas. Bahkan jika dia tidak bisa melanjutkannya, ketika dia kembali ke aliansi kemanusiaan kita, status dan prestasinya pasti tidak akan rendah. Neng Yudi tertegun sejenak, lalu memahami arti kata-kata penguasa istana ke-9. Tapi dia tersenyum dan berkata, "Saya tidak khawatir dengan Lo Sheng karena saya percaya pada kekuatannya."
Oh, melihat Neng Yudi begitu percaya diri pada Loseng, penguasa Istana ke-9 juga menunjukkan tatapan aneh di matanya. Penguasa Istana ke-9 juga percaya pada kekuatan Loseng, tetapi dia lebih percaya pada kekuatan para jenius dari ras utama. Meskipun kinerja Loseng bagus, masih ada celah dibandingkan dengan para jenius yang menumpuk dengan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini, penguasa Istana ke-9 bertanya, "Menurut Anda, berapa banyak tempat yang bisa didapat Loseng? 50 teratas? 10 besar?" Di antara 300 orang ini bisa disebut jenius, tetapi 50 teratas sangat kuat, karena di antaranya adalah dosi, atau makhluk seperti Duku Jian Xiu yang dapat menyaingi dosi. Neng Yudi memiringkan kepalanya dan berpikir serius, lalu berkata, "Saya pikir Loseng seharusnya bisa mendapatkan 3 besar." Hah? Penguasa Istana ke-9 tiba-tiba terpana dan senyum aneh muncul di wajahnya. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. "Saya tahu Anda mempercayai kekuatan suami Anda, tetapi 3 teratas ini." Penguasa Istana ke-9 menyapa 2 kali berturut-turut. Neng Yudi hanya memutar alisnya sedikit. Dia benar-benar ingin mengatakan di hadapan penguasa Istana ke-9 bahwa Neng Yudi tidak pernah kehilangan kepercayaan pada Loseng. Tapi dia baru saja naik sebelumnya dan memang dia tidak memiliki banyak pengaruh pada situasi dan status Loseng saat ini. Tapi itu karena waktu kenaikan Loseng terlalu singkat. Hanya 6 tahun untuk seorang pejuang dengan umur puluhan ribu tahun. Itu benar-benar hanya dengan menjentikkan jari. Dan Loseng hanyalah seorang pejuang di alam hidup dan mati sebelum dia naik. Tetapi kecepatan pendakian Loseng masih jauh melampaui kejutan Neng Yudi. Berdasarkan pemikiran batin Neng Yudi, selama Loseng diberi waktu yang cukup, pada akhirnya dia akan bisa naik ke puncak dunia lagi. Namun nyatanya, Loseng tidak menghabiskan banyak waktu, dan hanya 6 tahun. Jadi sekarang, Loseng telah berpartisipasi dalam medan perang impian ini. Dia pasti akan menghadapi kekuatan super dari kekuatan utama. Beberapa jenius, beberapa penganut Tao. Tetapi sesuai dengan harapan yang diberikan Loseng kepada mereka, dia pasti akan bisa masuk ke dalam 3 teratas. Pada saat ini, Neng Yudi secara alami tidak akan menyangkal Tuan Istana ke-9, karena dia yakin tidak akan lama lagi Tuan Istana ke-9 akan menarik kembali sudut pandangnya. Diperkirakan tidak ada pejuang yang lebih dirugikan daripada Fu Rifeng. Diam-diam, dia senang sebelumnya karena dia tidak pernah mendapat kesempatan bermain. Tapi dia sudah bermain beberapa kali berturut-turut. Jadi sekarang ada ketakutan di hati Fu Rifeng. Meskipun dia tidak takut mati, bagaimanapun dia tidak bisa mati di medan perang impian ini. Bahkan jika dia menginginkannya. Tapi mengusirnya dalam keadaan telanjang dan dihancurkan oleh orang-orang itu. Bahkan lebih tidak nyaman daripada kematian bagi iblis yang menghargai kemuliaan. Namun, pertarungan di papan catur langit dan bumi berada di luar kendalinya. Tidak ada yang bisa menguraikan siapapun yang dipilih oleh tangan batu giok besar itu. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu hukum dan misteri apa yang terkandung di dalamnya. Tapi, seringkali seperti ini, apapun yang Anda takuti akan datang. Hanya 1 ronde setelah dia dikalahkan oleh Duku Jian Xiu, setelah 1 putaran, bidak catur di bawah kakinya sekali lagi dipegang oleh tangan giok itu. Karena dia tidak mampu melawan, ia hanya bisa berdoa sekarang. Berdoa agar lawannya lebih lemah. Meski tidak lemah, tapi tidak seperti makhluk Tao itu. Namun tidak ada ruang untuk apresiasi sama sekali. Dalam pertarungan yang tidak berada pada level yang sama, angin yang marah ini memandangi tangan batu giok besar di depannya dengan wajah sedih. Benar saja, tangan giok itu tergenggam pada bidang catur hitam lagi. Apakah itu prajurit manusia lagi? Mata Fu Rifeng membulat dan menatap prajurit manusia itu. Lalu dia mendengar suara gadis misterius itu datang lagi. Prajurit iblis Fu Rifeng berhadapan dengan prajurit manusia Loseng. Wajah Fu Rifeng sedikit membeku.
Dunia ini begitu besar, bahkan banyak jenius terkenal yang hanya terkenal di kalangan klannya sendiri, sehingga Fu Rifeng tidak pernah mengenali duku Jian Xiaoxiao. Tapi Lo Sheng berbeda. Di seluruh dunia, tidak peduli ras manusia, ras iblis, ras yoye, atau ras kecil yang kurang dikenal itu. Banyak manusia biasa yang akrab dengan nama Lo Sheng. Bagaimanapun, semua berita tentang Lo Sheng telah menyebar ke semua orang secara merata. Dan semua makhluk hidup di dunia dapat mendengar nama Lo Sheng. Namun, meskipun Lo Sheng terkenal, hanya sedikit orang yang pernah melihat kekuatan Lo Sheng. Tapi, ada dua pelajaran yang bisa dipetik. Pada saat ini, Fu Rifeng sudah sangat berhati-hati. Dia tidak mengetahui kekuatan Lo Sheng, tetapi dia kalah dari lawannya dengan satu gerakan dalam dua pertempuran, yang telah memusnahkan banyak semangat juang di dalam hatinya. Pada saat ini, Fu Rifeng tidak mencari pahala, tetapi tidak mencari kesalahan. Akan sangat bagus jika dia bisa mengalahkan Lo Sheng. Tetapi bahkan jika dia kalah, dia hanya ingin kekalahannya tidak terlalu tragis. Jadi saat ini, melangkah ke papan catur lagi, dia menggunakan drum besar itu. Saat drum besar itu diluncurkan, semburan suara drum yang berirama dibawakan. Bunyi drum tersebut bukan disebabkan oleh hentakan angin yang menderu-deru, melainkan bunyi yang ditimbulkan oleh detak jantung pada gendang tersebut. Saat suara drum keluar, Fu Rifeng juga berteriak keras. Kemudian dari tubuh Fu Rifeng, energi purba yang melindungi tubuh terus berfluktuasi sesuai dengan ritme tertentu. Di bawah fluktuasi esensi purba ini, energi itu berubah menjadi lapisan baju besi hitam. Satu demi satu ditumpangkan pada dirinya sendiri. Dan itu adalah pelindung tubuh kemuliaan iblis. Dan langkah ini dapat memperkuat pertahanannya secara maksimal. Meskipun tubuh fisik iblis sudah sangat kuat, ketika cahaya iblis melindung tubuh ini digunakan, tubuh fisiknya cukup kuat untuk dibandingkan dengan binatang mitos yang berkulit kasar dan bertubuh tebal itu. Namun untuk tujuan pertahanan, ini tidak cukup. Disusul dengan suara drum yang cepat. Angin melonjak kemuliaan iblis. Segera hembusan angin tak kasat mata menyelimutinya lagi, yang bisa menstimulasi kecepatannya ke level tercepat. Pada saat angin kencang bertiup, Lo Sheng sudah melayang turun dari bidak catur hitam. Dan ini adalah pertama kalinya Lo Sheng bermain. Dan dia juga sedikit penasaran dengan papan catur langit dan bumi di bawah kakinya. Saat Lo Sheng menginjak papan catur, ada warna aneh di matanya. Dia tidak tahu terbuat dari apa papan catur langit dan bumi. Berdiri di atas papan catur, dia merasa terhubung dengan bumi. Sebelumnya, gadis misterius itu mengubah 300 bidak catur menjadi bidak catur untuk dimainkan, melawan dirinya sendiri. Dan papan catur dunia ini adalah simulasi dari sebagian dunia. Dengan simulasi seperti itu, dapatkah evolusi situasi dunia di masa depan didasarkan pada persaingan saat ini? Lo Sheng menduga bahwa dia memang telah menyentuh ambang batas. Faktanya, para dewa yang bersembunyi di seluruh dunia juga sangat memperhatikan bidak catur dan pertarungan di papan catur langit dan bumi. Meskipun mereka mengkhawatirkan keturunan dan kejeniusan mereka sendiri, mereka lebih mementingkan arti antara angka dan variabel tetap ini. Permainan catur ini merupakan preview dari pertarungan besar, dan gadis misterius itu ingin membuat perhitungan melalui permainan mandiri. Dan para penguasa surgawi ini juga ingin menggunakan metode ini untuk membuat perhitungan. Jika mereka bisa melihat sekilas rahasia dan menemukan variabel dalam klan, mereka mungkin bisa mengubah bahaya menjadi keberuntungan, atau bahkan menggunakan kekuatannya untuk terbang ke langit. Sekarang, Fu Rifeng sebagai kebanggaan klan iblis telah berpartisipasi dalam 2 atau 3 pertempuran satu demi satu. Dan pada awalnya dia telah memprovokasi para pejuang manusia secara misterius. Karena meskipun iblis dan manusia tidak sependapat, Fu Rifeng bukanlah orang yang tidak punya otak. Memprovokasi manusia dalam situasi ini pasti akan menarik kemarahan publik, dan kekuatannya jelas bukan yang terkuat. Dan akhir yang tragis bisa dibayangkan.
Jadi pasti ada banyak makna di dalamnya. Menghitung nasib seseorang memang mudah, namun sulit menghitung nasib sekelompok orang. Jika Anda ingin menghitung kehidupan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta, kerumitan dedukasi ini hampir tidak terbayangkan. Mungkin perhitungan yang cermat menyebabkan serangkaian tren yang tidak dapat diprediksi karena sedikit kelalaian. Jadi banyak dewa yang memperhatikan dan mengambil kesempatan untuk membuat perhitungan. Tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk klan mereka sendiri. Bahkan makhluk surgawi iblis dari klan iblis juga diam-diam menghitung bahwa meskipun kejeniusan klan iblisnya dikalahkan lagi dan lagi, dan semuanya dihancurkan dengan satu gerakan, dia masih berkonsentrasi untuk menghitung makna yang terkandung di dalamnya. Meskipun pada tahap ini klan iblis dewa surgawi belum menghitungnya, tetapi dia memiliki firasat samar bahwa ini jelas bukan hal yang baik bagi iblis. Jadi, dia harus menghitung dengan hati-hati dan berusaha membuat pengaturan terlebih dahulu untuk menghadapi krisis tersembunyi di putaran dunia besar ini. Lo Sheng berdiri di sana, dan setelah mengalaminya beberapa saat, dia memberikan cukup waktu kepada angin kencang untuk bersiap sebelum berjalan menuju angin kencang. Saudara Lo Sheng, dia akan mengambil tindakan. Hua Tianming yang membawa pedang di punggungnya penuh kepahlawanan dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Sejauh mana kesenjangan antara dia dan Lo Sheng menyempit? Apakah dia telah melampaui Lo Sheng? Hua Tianming berharap untuk meninjau kekuatan Lo Sheng. Tapi Hua Tianming tidak terburu-buru karena kesempatan untuk bertemu Lo Sheng cepat atau lambat pasti akan datang. Lo Sheng, ayolah! Teriak Xu Yuqin. Setelah dia meneriakkan ini, bulu matanya yang halus berkedip 2 kali. Kemudian dia mengubah nama Lo Sheng. Suamiku, ayo! Di wajah semua orang, wanita cantik ini tidak peduli dengan urusan pribadi orang lain. Xu Yuqin dan Lo Sheng begitu dekat sehingga mereka tidak terlalu memperhatikan mereka. Tetapi mengapa mereka menjadi suami istri begitu cepat? Hei, lihat! Melihat ekspresi wajah para jenius itu, Hua Tianming sebagai orang dalam, dia tidak bisa menahan tawa. Bahkan sosok merah muda itu menoleh untuk melihat Xu Yuqin dengan bingung. Tapi wajahnya buram dan ekspresinya sama sekali tidak jelas. Adapun dunia luar. Apakah wanita itu istri Lo Sheng? Pasangan ini sebenarnya masuk 300 teratas. Ini sangat aneh. Hei, Lo Sheng ini benar-benar beruntung. Seorang udik yang naik dari dunia bawah. Kenapa ada wanita seperti itu di sisinya? Kita mungkin terhubung di medan perang impian. Wanita ini sangat mudah untuk dihubungkan. Jadi dia mungkin bukan orang baik. Banyak pejuang yang mendiskusikan masalah ini. Ada yang menghela nafas, ada yang mengagumi, dan ada yang cemburu dan memfitnah. Ketika penguasa istana ke-9 mendengar suara yang berasal dari gulungan itu, dia segera melihat ke arah Neng Yudi di sampingnya. Tapi Neng Yudi hanya memiringkan wajahnya sedikit. Tak tahu malu. Senyum tipis muncul di wajah tuan istana ke-9. Dia telah hidup bertahun-tahun, mengapa dia tidak mengerti alasannya? Karena Tuan Suci yakin bahwa Neng Yudi adalah istri pertama Lo Sheng. Maka Xu Yuqin mungkin adalah seorang selir. Dan melihat situasinya, Xu Yuqin bahkan tidak diperkenalkan ke pintu. Awalnya Lo Sheng berjalan di papan catur, tapi Lo Sheng hampir terhuyung ketika mendengar teriakan intim Xu Yuqin di depan umum. Itu juga karena reaksinya yang aneh, dan saat ini dia hanya berjarak 30 kaki dari angin kencang. Jadi dia berlari ke depan. Suan Yuan Chenfeng itu menggunakan segel tangan besar untuk membunuh Fu Rifeng. Dugu Jian Xiuxiu menggunakan satu pedang untuk membunuh Fu Rifeng. Jadi bagaimana Lo Sheng bisa tertinggal dari yang lain? Di saat yang sama dengan peningkatan kecepatan ini, kekuatan sisik naga di tubuh mulai mengalir dengan cepat. Satu telapak tangan, satu pedang. Maka saya, Lo Sheng, akan menghancurkannya dengan satu pukulan. Saat Lo Sheng semakin dekat dengan angin kencang, semakin cepat kecepatan Lo Sheng. Dan sisik naga yang terbuka terus berlanjut.
Di tangan kanannya kekuatannya menjadi semakin agung. Kalian mengira Loseng bisa mengalahkan musuh dengan satu gerakan? Sama sekali tidak mungkin. Seseorang baru saja memulai permainan dan peluang mengalahkan musuh dengan satu gerakan adalah 400-1. Dan saya rasa tidak mungkin Loseng bisa melakukannya. Lagi pula, saya tidak tahu apa kekuatan Loseng. Fu Rifeng hanya ketakutan dan hanya pertahanan secara pasif. Mungkin kekuatannya sendiri bahkan lebih kuat dari Loseng. Loseng memberi Fu Rifeng cukup waktu untuk bersiap, dan dia ingin membunuh Fu Rifeng dengan satu gerakan. Jelas, menurut mereka kemunculan Loseng yang tiba-tiba tentu memiliki kekuatan yang bagus. Loseng mungkin hampir sama dengan para jenius dari beberapa klan besar, tetapi masih ada kesenjangan besar antara Loseng dan Shuai Yuan Zhenfeng, Lian Qianhan, dan Ji Lusue. Tapi saat ini, Loseng secara alami tidak peduli dengan pendapat siapapun. Jika satu pukulan tidak dapat membunuh orang ini, maka gunakan 2 pukulan. Jika 2 pukulan tidak berhasil, maka gunakan 3 pukulan. Adapun Fu Rifeng, dia memang telah kehilangan keinginan untuk bertarung untuk menerima serangan Loseng. Karena begitu dia mengambil tindakan, itu berarti mengungkap kekurangannya. Dan begitu kekurangannya terungkap, dia kemungkinan besar akan mengulangi kesalahan yang sama dan dikalahkan oleh tindakan Loseng lagi. Ini adalah hal terakhir yang tidak dia inginkan terjadi. Jadi saat ini dia berada dalam posisi bertahan yang sepenuhnya. Meskipun metode pengiriman Tojing yang defensif secara membabi buta ini memalukan. Dia benar-benar takut dihancurkan. Melihat pukulan Loseng datang ke depannya, sambil bertahan dia juga mundur ke belakang. Mundur? Fu Rifeng, Anda adalah jenius dari klan iblis saya. Bagaimana Anda bisa melawan musuh seperti ini? Pukulan anak itu bahkan tidak mengaktifkan energi aslinya. Apa yang Anda takutkan? Hei, saya melihat Fu Rifeng seharusnya tidak berpartisipasi dalam medan perang impian kali ini. Adegan ini dikirim ke dunia luar, tapi itu membuat banyak prajurit iblis cemas, dan mereka semua mengutuk dengan marah. Saat mereka memarahi, Loseng sudah mendekat. Tidak peduli seberapa cepat Fu Rifeng mundur, dia tetap tidak bisa bergerak lebih cepat dari Loseng. Namun ketika pukulan Loseng yang sama biasa-biasa saja menimpa lengan Fu Rifeng, ekspresinya tiba-tiba berubah lagi. Pada saat ini, Fu Rifeng tidak lagi tahu siapa yang harus dikutuk. Bagaimanapun juga, Fu Rifeng ini bukanlah orang-orangan sawah. Dia adalah jenius dari klan iblis. Dalam 2 pertarungan sebelumnya, Fu Rifeng masih terlalu ceroboh. Di pertarungan pertama, dia tidak menyangka akan melawan Shuai Yuan Zhenfeng. Tapi di bawah kekuatan yang ditunjukkan Shuai Yuan Zhenfeng, dia langsung terbunuh. Di pertarungan kedua, dia bertemu dengan Dugu Jian Xiao yang tidak begitu terkenal. Dia awalnya ingin memenangkan ronde tersebut, tetapi langsung dibunuh oleh Dugu Jian Xiao. Faktanya, tidak peduli apakah dia menghadapi Shuai Yuan Zhenfeng atau Dugu Jian Xiao. Jika salah satu dari mereka bertahan dan yang lainnya melarikan diri, mustahil bagi mereka untuk benar-benar menghancurkannya dengan satu gerakan. Meskipun kesenjangan antara Doshi dan Tianqiu terlihat sangat besar, tetapi sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi Fu Rifeng menjadi berhati-hati karena kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut, dan dia menerapkan 2 lapisan perlindungan satu demi satu. Cahaya iblis pelindung tubuh ini dipancarkan oleh drum besar yang digerakkan oleh esensi sejati. Setelah dikondensasi menjadi armor cahaya iblis, itu digabungkan lagi. Lapisan luar dari cahaya iblis pelindung tubuh sangat kuat dan lapisan dalamnya sangat keras, sehingga kekuatan biasa tidak dapat menghancurkannya. Namun, angin kencang ini tidak dapat membawanya ke titik ekstrim. Kali ini, semua penganut To yang berbakat hampir memasukkan harta terbaik nenek moyang mereka ke dalamnya. Sama seperti drum besar yang dibawa oleh angin kencang, itu juga merupakan artefak tertinggi yang sangat bagus dan menduduki peringkat ke-405 di monumen semua roh di dunia. Sekarang senjata di tangan para jenius ini, meskipun sangat tajam, hampir tidak mungkin untuk mendorongnya secara ekstrim. Secara umum,
Jika Anda ingin menggunakan artefak tertinggi secara ekstrim, Anda memerlukan setidaknya kekuatan transformasi dewa, atau bahkan penguasa alam. Namun, meskipun cahaya iblis pelindung tubuh ini hanya mengaktifkan 1/10 dari kekuatan drum hati iblis, itu bukanlah pertahanan yang dapat dengan mudah dipatahkan dengan kekerasan. Saat ini, Fury Fang sama sekali tidak mempercayai kejahatan ini. Pada saat yang sama, Fury Fang sama sekali tidak percaya bahwa Lo Sheng dapat menghancurkan cahaya iblis pelindung tubuh miliknya dengan sepasang tinju fisik. Namun, jika dia langsung dibunuh oleh prajurit manusia 3 kali berturut-turut, itu pasti akan menjadi hal memalukan bagi kejeniusan klan iblis ini. Maka dia benar-benar bisa bunuh diri. Hanya dengan mati di pedang patung leluhur iblis suci dari klan iblis, dia dapat menghapus rasa malunya sendiri dan rasa malu yang dia bawa ke klan iblis. Merasakan momentum dalam cahaya iblis pelindung tubuh, mata Lo Sheng juga sedikit mengembun. Dan saat pukulan itu mengenai dirinya, kepalanya tiba-tiba menoleh. Meskipun pukulan ini sangat kuat, ia mungkin dapat menghancurkan armor iblis, tetapi menghadapi armor yang dikerahkan oleh artefak tertinggi, jika dia ingin membunuh orang ini dengan kekerasan, kecuali kekuatan di tubuhnya yang meningkat 1 kali lagi. Untungnya, orang ini telah mengambil posisi bertahan mutlak. Terus terang, dia adalah target untuk dia pukul. Dalam situasi ini, Lo Sheng punya banyak pilihan. Meskipun bukan tidak mungkin membunuh orang ini hanya dengan bertarung dengan kekuatan, namun kekuatan murni juga merupakan kartu truf bagi Lo Sheng. Jadi tidak ada gunanya mengungkapkannya terlebih dahulu, terutama untuk membunuh jenius seperti ini. Pada saat itu, Lo Sheng telah mengubah metodenya. Sebelum pukulan itu bertabrakan dengan Fury Fang, dia tiba-tiba berubah dari kepalan tangan ke telapak tangan. Dan pada saat yang sama, sebuah tombak terlontar dari cincin Sumeru miliknya. Dan itu adalah tombak pembunuh suci, yang hanya terlempar setengah jarak. Sebelum dipegang erat oleh Lo Sheng dan setengahnya masih menyusut di dalam cincin Sumeru. Saat dia memegang tombak suci, Lo Sheng telah menuangkan energi kekacauan ke dalamnya. Meskipun tombak pembunuh suci ini bukanlah senjata Lo Sheng. Di satu sisi, dia tidak cocok menggunakan tombak suci ini. Di sisi lain, dia tidak bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari tombak suci ini. Dan hanya Sun yang bisa mengaktifkan kekuatan sepenuhnya tombak suci ini. Namun, tombak pembunuh suci adalah artefak tertinggi yang paling kuat. Dan Lo Sheng mungkin tidak dapat memahami seluk-beluknya. Dia juga tidak pernah memahami arti dari senjata tersebut. Tetapi menggunakan senjata ini pada tahap ini dapat membuat semakin kuat. Setidaknya dia dapat membunuh beberapa orang jenius dengan bersih. Dan pada saat yang sama, dia bisa menyembunyikan kartu trufnya. Satu pikiran tanpa berbalik. Jika Lo Sheng sangat jauh dari angin mengamuk, akan sulit untuk mengenai orang ini. Jika Lo Sheng mengaktifkan satu pikiran tanpa berbalik. Meskipun Fury Fang ini adalah seorang pejuang iblis, dia juga seorang praktisi hukum dan tubuh. Selain itu, dia juga mengambil jurusan hukum angin sebagai bagian dari silsilah energi aslinya. Tapi Lo Sheng baru saja meninju. Tetapi di tengah pukulannya, setengah dari tombak pembunuh suci terbang keluar dari cincin Sumeru. Setelah bayangan tombak muncul tanpa berbalik, selesai hanya dalam sekejap dari kondensasi hingga penembakan. Tombak pembunuh suci bukanlah artefak tertinggi yang paling kuat di dunia, tetapi dalam hal kekuatan penghancur, saya khawatir tidak ada senjata yang dapat melampaui tombak pembunuh suci. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bersedia berhadapan langsung dengan tombak pembunuh suci. Begitu pula Fury Fang. Tapi dia hanya melihat Lo Sheng mengubah gerakannya. Melihatnya mengeluarkan setengah tombak dari cincin Sumi. Meskipun tombaknya hanya setengah terbuka, kekuatan yang berkedip pada sepasang tombak tajam itu juga membuatnya tertarik. Curang! Sebuah ide muncul dari benaknya. Namun saat para pejuang bertarung, semuanya didasarkan pada kemenangan. Dalam kompetisi apapun antar pejuang, tidak ada ruang untuk berbuat curang.
Terlebih lagi, dia juga tertipu oleh penipuan tingkat ini. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia punya masalah, dan bukan Loseng. Jika dia sendiri yang menjadi sasaran dan tidak berniat berperang, dia tidak bisa menyalahkan orang lain karena menggunakan cara yang lebih kejam untuk menghancurkannya. Setelah bayangan tombak ditembakkan oleh pikiran Loseng, itu seperti buaya besar, langsung menuju ke arah angin mengamuk. Meskipun Loseng tidak pandai menggunakan tombak, tapi tombak suci ini awalnya memiliki seni bela diri sendiri, dan dia hanya menggunakan energi kekacauan untuk mengaktifkannya. Meskipun cahaya iblis pelindung tubuh sangat tangguh dan tidak dapat dirusak oleh senjata biasa. Bahkan senjata dewa kelas 1, armor tersebut tidak dapat menghentikan bayangan tombak besar ini. Sehingga bayangan tombak itu langsung menembus Fury Fang dan langsung dikalahkan. Dan ini masih hanya satu gerakan. Meskipun sebenarnya ini harus dianggap 2 gerakan, karena pukulan Loseng dianggap setengah gerakan, tetapi ia hanya mengubah gerakannya untuk sementara, mengubah tinju menjadi tombak. Itu dianggap sebagai penipuan dengan setengah gerakan dan melakukan pembunuhan dengan tombak. Tapi saat ini tidak ada yang menempatkan masalah di atas 1,5 gerakan. Menurut pendapat mereka, Xuan Yuan Chen Feng mengandalkan segel tangan yang besar, sementara Dugu Jian Xiu Xiu mengandalkan pedang, dan Loseng mengandalkan tombak. Tapi masalahnya, saat Loseng menggunakan tombak suci di tangannya, itu langsung membuat banyak semua orang bingung. Bagaimana bisa tombak pembunuh suci dari klan Yoye muncul di tangan Loseng? Itu tombak pembunuh suci. Bagaimana itu bisa di tangan Loseng? Tombak pembunuh suci ini adalah harta klan Yoye, dan raja klan Yoye ada di samping Loseng. Tidak mungkin raja pembantaian dari klan Yoye meneruskannya ke Loseng, kan? Saya dengar raja pembantaian hanyalah jiwa sekarang. Jadi dari mana dia mendapatkan tombak pembantaian suci? Senjata ini jelas disimpan di klan Yoye. Pada saat ini di klan Yoye, Yo menatap dingin tombak pembunuh suci di tangan Loseng dengan ekspresi kejam di wajahnya dan matanya tertuju pada Mingdo di sampingnya. Rajaku, Mingdo berlutut sambil berkata. Asal-usul Yo berasal dari sekte yang sama dengan Mingdo, dan ada juga hubungan warisan darah. Baru pada saat itulah dia mendukung ayah Mingdo, Master Alam Bayangan Patah, untuk naik tahta dan menjadi penguasa surgawi bayangan patah. Tombak pembunuh suci ini tidak sengaja dirampok setelah Loseng mengalahkan saya. Mingdo dengan cepat menjelaskan. Yo menggelengkan kepalanya ringan dan melah nafas. Itu hanya tombak suci yang diproyeksikan. Itu tidak penting. Hanya saja Anda tidak memenuhi harapan saya. Bagaimanapun, tombak pembunuh suci yang hilang dengan medan perang impian bukanlah tombak pembunuh suci yang asli dan yang buat Yo patah hati. Semua poin impian Mingdo dijarah dan dia gagal menembus 100 besar yang membuat Yo sangat kecewa. Kali ini, dalam medan perang impian, 2 faksi klan Yoye mendukungnya sebagai raja hukuman dan hampir seluruh pasukan dihancurkan. Namun Dosi yang dibudidayakan oleh Raja Kehidupan memiliki perjalanan yang mulus. Dan dia harus bisa mendapatkan peringkat yang bagus. Tapi Dosi dari klan Yoye termasuk dalam faksi yang mengikuti Raja Kehidupan. Bagaimanapun dia bukan miliknya. Jadi bagaimana mungkin Yo bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan? Jadi melihat seperti ini terjadi, dia merasa menyesal. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.